Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4, yaitu saya sendiri Alfarizi, nomor absen 1, dan teman saya yaitu Daniel Interkomunte dengan nomor absen 4. Di sini kami akan menjelaskan perbandingan PWS BMKG dengan PWS dari BOM. Untuk visi misi dari PWS BMKG yaitu visinya untuk pelayanan informasi meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika yang handal ialah pelayanan BMKG terhadap penyajian data, informasi pelayanan jasa meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan juga geofisika yang akurat, tepat sasaran, tepat guna, cepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk visi yang kedua yaitu tanggap dan mampu dimaksudkan BMKG dapat menangkap dan merumuskan kebutuhan stakeholder akan data, informasi, dan jasa meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan juga geofisika, serta mampu memberikan pelayanan sesuai kebutuhan meteorologi. Selanjutnya yaitu untuk visinya yaitu yang pertama, mengamati dan memahami fenomena meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan juga geofisika. Yang kedua yaitu menyediakan data, informasi, jasa dan meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan juga geofisika yang handal dan terpercaya. Untuk yang ketiga yaitu mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika. Yang keempat yaitu berpartisipasi aktif dalam kegiatan internasional di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika. Fokusnya dari PWS BMKG yaitu perumusan kebijakan nasional dan kebijakan umum di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Untuk yang kedua yaitu perumusan kebijakan teknis di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Untuk yang ketiga yaitu mengkoordinasi kebijakan, perencanaan, dan program di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Untuk yang keempat, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian observasi dan pengolahan data dan informasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Untuk yang kelima yaitu pelayanan data dan informasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Untuk yang keenam yaitu penyampaian informasi kepada instansi dan pihak terkait serta masyarakat berkenaan dengan perubahan iklim. Yang ketujuh yaitu penyampaian informasi dan peringatan dini kepada instansi dan pihak terkait serta masyarakat. Yang selanjutnya itu pelaksanaan kerjasama internasional. Yang selanjutnya itu pelaksanaan penelitian dan pengkajian dan juga pengembangan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian instrumentasi, kalibrasi, dan jaringan komunikasi di bidang BMKG. Yang selanjutnya yaitu koordinasi dan kerjasama instrumentasi, kalibrasi, dan jaringan komunikasi di bidang BMKG. Selanjutnya yaitu pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keahlian manajemen pemerintahan di bidang MKG. Selanjutnya yaitu pelaksanaan pendidikan profesional di bidang MKG. Selanjutnya pelaksanaan manajemen di bidang MKG juga. Selanjutnya pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan BMKG. Selanjutnya pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BMKG. Selanjutnya pengawas atas pelaksanaan tugas di lingkungan BMKG, dan yang terakhir yaitu penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Platform yang terdapat di PWS BMKG itu platform dari perakiraan cuaca wilayah pelayanan ini di seluruh Indonesia bisa diakses dari websitenya. Ini juga platform dari perakiraan cuaca jalur penyeberangan di seluruh Indonesia juga dapat diakses dari websitenya. Berikut juga platform dari PWS BMKG yang itu memperkirakan cuaca dari pelabuhan di seluruh Indonesia. Berikut
yang memuat perakiraan cuaca 7 hari ke depan. Berikut ini adalah platform di mana tentang perakiraan dini gelombang tinggi dari PWS BMKG. Ini juga seluruh Indonesia. Berikut adalah platform yaitu dari narasi Buletin Cuaca Indonesia untuk perkapalan di seluruh Indonesia juga. Berikut platform dari peta perakiraan angin dan gelombang laut di seluruh Indonesia juga. Berikut dari perakiraan angin 3000 feet, ini juga di seluruh Indonesia juga. Berikut dari peta perakiraan potensi hujan dan hujan 6 jam ke depan, ini juga di seluruh Indonesia. Berikut dari platform tentang BMKG OFS. BMKG OFS ini yang pertama, masyarakat bisa mengakses kondisi arus laut, FST, dan sea level hingga 10 hari ke depan. Yang kedua yaitu model INAFLOW dan INAWAVE. Berikut ini adalah 7 parameternya dan memiliki 7 parameter dari INAWAVE, INAFLOW, dan 20 parameter dari INAWAVE. Selanjutnya time zone, area, dan model running. Terdapat 4 zona time zone, yaitu yang pertama UTC, WIB, WITA, dan WIB. Dan kategorinya yaitu di perairan dengan merunning 00 UTC dan 12 UTC. Ini platform yang menjelaskan upwelling sanulitas. Ini juga sama seperti yang tadi. Berikut platform yang menjelaskan tentang peta interaktif OFS. OFS adalah Ocean Forecast System yang dikelola dari Pusat Meteorologi Maritim BMKG. User mampu menyesuaikan parameter apa saja yang dibutuhkan sehingga informasi dari BMKG dapat disampaikan secara efektif. Untuk pengamatan yaitu BMKG menyediakan citra satelit Himawari 8 yang mana satelit ini bisa mengecek seluruh Indonesia juga. Selanjutnya yaitu platform tentang Streamland, di mana masyarakat Indonesia juga bisa mengaksesnya melalui web yang tertera tentang Streamland di seluruh Indonesia dengan sesuai ketinggian. Ya, selanjutnya yaitu tentang platform analisis isobar. Masyarakat juga bisa mengaksesnya dari web yang tertera di seluruh Indonesia. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang platform tentang analisis SSP, yang mana analisis SSP ini juga di Indonesia bisa diakses melalui situsnya yang tertera pada monitor. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Daniel Interso Muntik. Padanya saya persilakan. Ya, terima kasih kepada Karmel Farizi telah memberikan kesempatan untuk menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan di Jimpa. Sini saya akan menjelaskan mengenai Biro Meteorologi atau BOM yang dipunyai oleh Badan Pemerintah Australia. Ya, pertama, BOM menyediakan yang disebut dengan rain radar. Rain radar ini merupakan jasa meteorologi publik yang disediakan untuk membantu pemantauan curah hujan melalui radar yang dapat diakses melalui yang langsung menuju ke lokasi radar. User juga dapat mengakses radar secara langsung melalui titik merah atau hitam yang terdapat di peta distribusi radar cuaca yang ditampilkan. Radar pemantau cuaca yang disediakan ada dua, yakni radar Doppler dengan resolusi tinggi, lalu radar cuaca yang standar.
Tampilan radar pun bisa disesuaikan sesuai kebutuhan dan dapat mempermudah interpretasi, analisis, dan prediksi cuaca. Berikut contoh dari rain radar. Kemudian berikutnya, BOM juga menyediakan citra satelit. Nah, citra satelit ini berasal dari Himawari 8 dengan skala temporal setiap 1 jam. Nah, citra satelit tersebut dapat disesuaikan pada daerah mana saja serta tampilannya, entah dia tampilan awan cloud atau surface composite, false color temperature, atau infrared serta visible. Berikut merupakan contoh pemantauan citra satelit disediakan oleh BOM. Berikutnya ada peta cuaca. Salah satu cara untuk prediksi dan analisis cuaca yakni dengan mengamati peta cuaca. Peta cuaca yang disediakan oleh BOM memiliki 4 subkategori, yakni yang pertama ada numerical weather dan ocean prediction maps yang berfungsi untuk model numeri cuaca dan juga prediksi gelombang laut. Yang kedua, Australian region. Peta cuaca ini berfokus di wilayah Australia dengan menyediakan prediksi terhadap tekanan permukaan lautan atau MSLV yang dilakukan secara kontinu dengan memanfaatkan satelit infrared grayscale. Yang ketiga ada tropical region. Peta cuaca ini berfokus di wilayah tropis Indonesia dan sekitarnya dengan observasi MSLV dan GLW atau gradient level wind, atau bisa diterjemahkan dengan angin levitation gradient, yakni di atas 1000 meter. Yang berikutnya yakni Southern Hemisphere, yakni peta cuaca yang berfokus di wilayah kutub selatan yang menggunakan analisis MSLV. Berikut merupakan contoh peta cuaca yang disediakan oleh BOM. Berikut juga peta cuaca MSLV yang disediakan oleh BOM. Yang berikutnya adalah MET-I. MET-I ini mirip seperti BMKG signature juga, meskipun nggak terlalu mirip juga. MET-I juga menyediakan beberapa fitur meteorologis yang dapat disesuaikan oleh user sendiri sesuai kebutuhan. Fitur tersebut antara lain laporan suhu, hujan, dan angin terbaru. Yang kedua, rainfall forecast atau prediksi curah hujan. Yang ketiga, wind forecast. Yang keempat, wave forecast. Yang kelima, prediksi suhu. Kemudian laporan mengenai badai, salju, kabut, ataupun dan abu-abu. Kemudian prediksi kelembapan udara dan juga indeks UV. Berikutnya ada peringatan siklon tropis. BOM juga menyediakan pemantauan siklon tropis untuk memberi peringatan kepada user dan masyarakat bila siklon tropis mulai terbentuk. Berikutnya ada jasa untuk cuaca penerbangan yang disediakan oleh BOM. Layanan cuaca penerbangan ini juga menyediakan informasi meteorologi untuk operasi penerbangan sipil yang aman dan efisien. Layanan ini mencakup penyediaan pengamatan, perakiraan, peringatan, dan juga nasihat dan saran-saran, dan disediakan dalam kerangka teknis dan peraturan ICAO dan Organisasi Meteorologi Dunia. Layanan informasi meteorologi disediakan antara lain aviation warning, aviation forecast, aviation observations yang meliputi meteor, spesi, dan angin level rendah, volcanic ice, yakni persebaran debu vulkanik, hingga informasi cuaca untuk luar angkasa. Sekian dari presentasi kelompok kami yang merupakan perbandingan dari PWS BMKG dan PWS dari BOM. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Siap, terima kasih Pak.